Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my YouTube channel Doctoral Innovation. Perkenalkan, nama saya Warju, dosen dan peneliti dari jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini, saya akan berbagi cara bagaimana mencari artikel ilmiah dari jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi. Bagi Anda yang saat ini sedang menulis artikel ilmiah, skripsi, tesis, atau disertasi, pasti membutuhkan dukungan literatur. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana mencari artikel ilmiah pada jurnal internasional? Ikuti terus video ini, jangan kemana-mana. Sebelumnya silakan download video-video kami sebelumnya. Jangan lupa klik like, isi kolom komentar di bawah ini, dan subscribe channel ini. Baik, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah buka browser kesayangan Anda. Kalau saya biasanya menggunakan Google Chrome ini. Kemudian website pertama yang bisa Anda gunakan untuk mencari artikel ilmiah untuk jurnal internasional, Anda bisa ketikkan scopus.com. Nah, bagi Anda yang belum memiliki akun Scopus, nanti Anda bisa mendaftar ya dengan mengeklik tombol sign in ini. Nah, sebelumnya saya kenalkan dulu apa itu Scopus. Scopus adalah basis data abstrak dan sitasi peer review literatur yang terbesar di dunia ya. Scopus ini meliputi jurnal ilmiah, buku, dan proceeding konferensi. Saat ini Scopus mengandung kurang lebih 22.000 judul dari 5.000 penerbit dan 20.000 diantaranya merupakan peer review jurnal di bidang sains, teknik, kedokteran, dan ilmu sosial. Scopus sendiri juga bisa menampilkan smart tools untuk melacak, menganalisis, dan memvisualisasikan hasil riset. Scopus menawarkan fitur gratis untuk penggunaan yang tidak berlangganan dan tersedia melalui Scopus Preview. Nah, para peneliti dapat menggunakan Scopus ini untuk membantu penelitian mereka, seperti mencari penulis atau authors, dan mempelajari lebih lanjut tentang cakupan konten Scopus dan sumber matriksnya. Nah, langkah pertama nanti Anda bisa klik sources ini. Nah, bagi Anda yang baru pertama kali masuk ke scopus.com, langkah pertama nanti Anda harus mendownload Scopus Socialist ini. Ini adalah daftar jurnal-jurnal ilmiah ya, yang telah terindeks oleh Scopus. Ini kita klik. Baik, langkah kedua, setelah Anda mendownload Scopus Socialist, nanti Anda bisa mencari pencarian di Scopus ini dengan mengeklik menu ini. Ini ada title, ada publisher, ada ISSN. Jadi ada 3 hal yang bisa Anda lakukan ya, bisa berdasarkan judul, penerbit, atau ISSN dari jurnal tersebut. Nah, kita akan masuk misalkan menggunakan salah satu kata kunci ya. Kita menggunakan subjek karyanya menggunakan title. Ketikkan di sini kata kuncinya. Karena bidang saya di otomotif engineering, nah saya ketikkan di sini automotif. Ya, kita ketikkan automotif. Ini ada beberapa pilihan ya. Tergantung Anda mau yang mana. Automotif. Ini pilihannya. Ada review automotive engineering, ada automotive engineer, dan lain-lain. Ini cukup banyak ya, cukup banyak yang bisa Anda gunakan untuk mencari berbagai hal yang terkait tentang otomotif. Nah, saya misalkan mau tertarik ke review automotive engineering ini.
Oke. Nah, ini telah ditampilkan jurnalnya. Kita klik. Nah, di sini ada informasi detail tentang Journal Review of Automotive Engineering. Scopus coverage-nya mulai tahun 2004 sampai dengan 2010, berarti sekarang ini sudah discontinue ya. Publisher-nya SAE Japan. Ini ISSN-nya, kemudian ini Electronic ISSN-nya. Bidang areanya adalah Automotive Engineering. Kemudian Shimaku Journal Rank-nya pada tahun 2013 kemarin 0,1. Kemudian Source Normalized Impact per papernya 0,214. Ini sedikit informasi ya bahwa SJR itu adalah Shimago Journal and Country Ranks, adalah sebuah portal yang menyediakan informasi ranking jurnal-jurnal ilmiah internasional dan negara-negara asal jurnal. Kemudian SNIP sendiri adalah Source Normalized Impact per paper. Ini didefinisikan sebagai perbandingan jumlah citasi jurnal per paper yang diterbitkan sebuah jurnal dan potensi citasi pada bidang-bidang ilmu yang sama. Nah, rankingnya ini dinormalisasikan pada bidang ilmu yang sama. Nah, untuk mengetahui lebih detail tentang Review of Automotive Engineering ini, kita bisa membuka website kedua, shimagojr.com. Nah, apa itu Shimago JR? Shimago JR itu adalah Shimago Journal and Country Rank, sebuah portal yang menyediakan informasi ranking-ranking jurnal-jurnal ilmiah internasional dan negara-negara asal jurnal. Nah, kita bisa melihat ranking dari jurnal ini bisa kita copy, kemudian kita pastekan ke search engine-nya ini, kemudian kita search. Nah, ini ya, ada informasi Review of Automotive Engineering, ini dari Jepang, publishernya The Society of Automotive Engineers of Japan. Ini bisa kita klik. Nah, H-index-nya ada 10. Kemudian dia tipenya adalah jurnal, ISSN-nya ini coverage-nya Scopus ya, 2004 sampai 2006, 2007-nya tidak, 2008 sampai 2010 terindeks Scopus, nah 2011 sampai sekarang tidak. Kemudian ini ada informasi tentang quartile-nya. Ini berfluktuasi ya, mulai dari Q4 naik menjadi Q3, terus 2011 turun menjadi Q4 dan tidak terindeks Scopus. Ini berarti performanya menurun. Nah, SCR-nya 0 sekarang ya, karena sudah tidak terindeks Scopus lagi. Nah, perlu diketahui bahwa quartile itu ada 4 ranking ya, ada first quartile atau Q1 yang paling tinggi, kemudian second quartile atau Q2, kemudian third quartile ini yang Q3, dan fourth quartile atau Q4. Ini yang ranking paling bawah. Informasinya bisa Anda lihat di sini. Nah, kita kembali ke Scopus lagi. Jadi detail dari jurnal pastikan Anda mencari dulu di Scopus ya. Di Scopus apakah dia terindeks atau tidak. Kemudian untuk melihat rankingnya Anda bisa lihat di Shimago Journal Rank ini atau scr.com ini. Nah, kita kembali ke kolom pencarian lagi, sources. Nah, Anda juga bisa ngetikkan nama jurnalnya ya waktu pencarian itu. Kita klik di sini. Ini misalkan kita mencari Journal of Cleaner Production. Ini sudah muncul ya. Kita klik, kemudian find source. Nah, ini ya. Journal of Cleaner Production, set score-nya tinggi ya, 7,32. Nah, sekedar informasi apa itu set score? Set score itu merupakan matriks atau pengukuran standar baru dampak dari citasi jurnal yang komprehensif dari Scopus. Biasanya ini dinilai 3 tahun terakhir.
untuk judul serial dalam Scopus baik itu jurnal, buku maupun proceeding. Contohnya ini, jadi terbitannya 2015, 16, 17, 3 tahun, nanti diukur citationnya di 2018. Berarti side score itu apa? Jumlah citasi pada tahun 2018 dibagi dengan jumlah dokumen selama 3 tahun terakhir, begitu. Jadi kalau kita lihat di bawah, nanti detailnya seperti itu. Nah, kita lihat isinya ya, atau jurnal profilnya. Kita klik ini. Nah, di sini ada source detailnya, Journal of Clinical Production, Scopus coverage-nya itu mulai tahun 93 sampai sekarang, itu present. Artinya sampai sekarang masih terindeks Scopus. Publisher-nya Elsevier, ini ISSN-nya, nih elektronik ISSN-nya. Kemudian subjek karyanya dia tentang General Environmental Science, kemudian Industrial and Manufacturing Engineering, Business Management, Accounting, Strategic Management, kemudian Renewable Energy, Sustainability, and the Environment. Ini informasinya, side score-nya 7,32, berarti dalam satu paper disitasi oleh 7 ya, 7 citasi. Ini luar biasa ya. Satu paper bisa 7 citasi. Kemudian Simago Journal rank-nya 1,6. Kemudian source normalized impact per paper-nya 2,3. Nah, ini side score-nya kita bisa lihat pada tahun 2018 7,32, kemudian 2019 naik menjadi 8,46. Jadi side score itu dihitung dari jumlah citasi pada tahun terakhir dibagi dengan jumlah dokumen 3 tahun terakhir. Nah, ini berarti pada tahun 2019 ada 72.855 citasi. Total dokumennya selama 3 tahun 8.611, sehingga kalau ini dibagi menjadi 8,46. Artinya satu dokumen atau satu paper kira-kira disitasi oleh 72 citasi begitu. Jadi luar biasa ya. Ya maklum ya, ini karena ini grade-nya paling tinggi ini. Nah, kita lihat rankingnya ya. Kita bisa lihat rankingnya nanti di Simago JR. Ini kita kopikan, masuk ke Simago, ketikkan di kolom pencarian ini, kemudian kita search. Nah, ini ya, ada negaranya dari Belanda, penerbitnya Elsevier. Ini kita klik. Ini cukup tinggi ya, indexnya 150. Ini adalah bidangnya, ada strategi and management, renewable energy, sustainability and environment, kemudian industrial and manufacturing engineering, kemudian ada environmental science. Kemudian coverage-nya 93 ongoing, berarti sampai saat ini masih terindeks oleh Scopus. Nah, ini ruang lingkupnya, Anda bisa baca secara detail. Kemudian untuk rankingnya Anda bisa lihat trennya meningkat signifikan ya, mulai dari Q2 sampai Q1. Ini ada dari berangkat dari Q3 menjadi Q1. Dan mulai tahun 2006 semuanya Q1, baik yang environmental science, industrial and manufacturing engineering, renewable energy, sustainability and the environment, kemudian strategi and management, semuanya Q1. Jadi first quartile atau Q1. Dan ini Anda lihat SCR-nya selalu meningkat ya setiap tahun. Citasi per dokumennya juga meningkat luar biasa. Kemudian ini ada informasi quartile-nya di Q1. Simago Journal rank-nya 1,62. Nah, cukup tinggi ya. Cukup tinggi. Nah, bagi Anda yang tertarik pengen melihat-lihat artikel-artikel ilmiah yang telah dipublish di Journal of Clinical Production ini, Anda bisa klik homepage-nya. Nah, ini halaman depan dari websitenya Journal of Clinical Production. Nah, bagi Anda yang pengen melihat secara detail, nanti bisa Anda buka ini yang open access ini. Jadi kalau open access PDF-nya bisa di-download ya. Kita lihat misalkan ini food waste matter.
a systematic review of household food waste practices and their policy implications. Ini bisa kita klik. Nah, Anda bisa download ini PDF-nya nih secara detail. Download this article. Kita tutup. Nah, ini ya, ini file PDF-nya sudah muncul dan bisa kita download. Nah, ini proses downloadnya. Kalau sudah selesai bisa Anda buka. Nah, ini hasilnya ya. Nah, nanti silakan dibaca-baca sampai selesai ya, artinya sampai dengan conclusion-nya atau simpulannya. Nah, file-file yang telah Anda download ini nanti bisa Anda masukkan ke akun Mendeley Anda. Siapa tahu nanti waktu Anda menulis artikel ilmiah dibutuhkan untuk mensitasi atau untuk membuat parafrase. Nanti silakan dimasukkan sesuai dengan akun Mendeley Anda. Di sini kita tutup. Kita tutup lagi. Nah, silakan nanti Anda bisa mencari artikel-artikel yang lain ya. Nah, di sini ini juga ada open access. Nanti bisa Anda download. Jadi pokoknya open access gratis, bisa di-download. Nah, karena ini jurnalnya Q1, ini rata-rata kan berbayar ya. Jadi nanti ada beberapa artikel yang harus Anda bayar kalau Anda pengen mendownloadnya. Dan cukup mahal ya. Nanti kita lihat artikelnya. Nah, ini isu. Misalkan kita download yang ini volume, ini belum ya, karena masih 2020. Nah, ini ada tulisannya purchase ini, purchase PDF ini berarti harus membeli ini. Ini. Jadi kalau yang berbayar ini hanya abstraknya aja yang ditampilkan ya. Nanti kalau Anda pengen memilikinya, Anda harus membayarnya dan bisa mengaksesnya dengan cara membeli dari PDF yang ditawarkan ini. Nah, ini harganya 39,95 dolar. Nah, kira-kira konversinya berapa ini? Kalau harganya 39,95 itu. Kalau misalkan rupiahnya 15.000, itu sudah 599.250.000. Artinya sudah hampir 600.000 ini harganya per paper. Cukup mahal bukan ya? Nah, nanti panjenengan bisa download yang open access saja. Oke ya, kita kembali ke sini, kita tutup. Kita tutup. Nah, begitu juga Anda bisa lihat jurnal-jurnal yang lain yang kira-kira bisa Anda akses gratis di Scopus ini. Kita kembali ke sources, kemudian kita ke jurnal yang lain. Ini misalkan saya ambil contoh yang pendidikan, kalau tadi kan yang murni ya. Journal of Technical and Educational. Ini sudah ada ini, Journal of Technical Education and Training. Kita klik. Ini sudah ada hasilnya. Set skornya 0,27 ya, kita klik detailnya. Set skornya 0,27, SCR-nya 0,1, kemudian SNIP-nya 0,2.
Coverage Scopusnya 2016 sampai 2019. Berarti ini sudah tidak terindeks Scopus 2020 ini ya. Penerbitnya UTHM Malaysia. Subjek karyanya tentang education ya. Ini tentang pendidikan dan pendidikan vokasi. Nah, ini hasil dari perhitungan side score 2018 kemarin. 0,27. Artinya ada 33 dokumen dalam 3 tahun terakhir di stasi 9, berarti hasilnya 0,27. Nah, kalau mau mendownload, Anda tinggal klik jurnal homepage ini. Nah, ini ada halaman depan websitenya. Nah, ini ada spesial issue tahun 2020 ini. Anda bisa download PDF-nya ini. Anda klik di sini. Oke, kemudian Anda download. Ya, kemudian bisa Anda buka. Kita open di sini. Ini judulnya Integration Factor of Green Skill into Building Construction Trade Program in Nigeria. Ini JITET ya, Journal of Technical Education and Training UTHM Malaysia. Nah, hasil-hasil download ini bisa Anda masukkan ke akun Mendeley Anda untuk menambah reference manager. Nanti pasti akan dibutuhkan ketika Anda membuat artikel ilmiah, skripsi, tesis, atau disertasi. Nah, kita tutup. Berikutnya, website kedua yang bisa Anda kunjungi adalah springer.com. Nah, apa itu Springer? Springer itu adalah perusahaan penerbitan global yang menerbitkan buku elektronik, dan jurnal ilmiah di bidang terbitan-terbitan sains, teknik, dan medis. Nah, Springer sendiri juga memiliki beberapa pangkalan data ilmiah, termasuk Springer Link, Springer Protocols, dan Springer Image. Nah, nanti Anda bisa mencarinya di kolom pencarian ini. Misalkan kita ambil kata kunci automotif ya, automotif, kita enter. Nah, jangan lupa cari yang jurnal, ada 24 ya. Ini pilihannya ada Automotive Innovation, Automotive and Engine Technology, International Journal of Automotive Technology. Nah, kita ambilkan misalkan yang ini, yang hijat ini ya, kita klik. Nah, ini halaman depannya dari hijat, International Journal of Automotive Technology. Nah, ini ada beberapa isu yang sudah publish. Nanti Anda kalau pengen tertarik tinggal download ini aja. Misalkan ini kita lihat isu 3 volume 21 Juni 2020. Jadi update yang sekarang ya, kita klik ini. Nah, di sini ada tanda dikunci ya, original paper dikunci, artinya ini harus membeli. Ini membeli ya. Ini sambil contoh satu aja, klik. Nah, ini harganya pakai euro 34,95 euro. 34,95 euro. Ini kalau misalkan euronya 16.000 itu sudah 559.200. Ya, sekitar 560.000 lah. Ini satu file PDF-nya ini. Nah, bagi Anda yang pengen open access saja, nanti bisa dicari yang open access, yang kuncinya dibuka. Ini kita lihat. Ini semuanya tertutup ya, artinya Anda tidak bisa akses kecuali Anda membelinya. Kita ke halaman 2 ya, semuanya membeli, tidak ada yang open access. Jadi untuk yang Journal of Automotive ini Anda harus membelinya.
Jurnal International Automotive Technology ya, harus membelinya. Nah, coba kita yang dua di atas ini. Ada Automotive Innovation sama Automotive and Engine Technology. Ini kita buka yang Automotive and Engine Technology. Kita masuk ke bawah. Nah, ini ada volume 5 isu 12 Juni 2020. Kita klik. Ini juga berbayar ya. Nah, tapi ada juga yang open access. Ini dibuka. Nah, ini bisa kita download PDF-nya. Nah, silakan di-download PDF-nya. Nah, kita simpan di folder kesayangan Anda. Nah, ini proses untuk mendownload sampai 100% ya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini jurnal original paper dari jurnal Automotive Technology. Nanti silakan Anda masukkan artikel ini ke akun Mendeley Anda untuk menambah reference manager Anda. Tutup. Kita kembali. Nah, itu juga Anda cari artikel-artikel ilmiah yang kira-kira open access ya. Ini juga open access, bisa Anda download. Kemudian kita kembali ke awal. Nah, di sini juga ada Journal Automotive Innovation. Kita klik. Nah, ini ada volume 3 isu 1 Maret 2020. Kita klik. Nah, ini semuanya open access. Bisa Anda buka semua ini berarti. Bisa Anda download gratis nih. Ini ada yang juga yang berbayar. Misalkan Anda tertarik, silakan Anda klik download PDF-nya. Ini masih preview, kemudian Anda download PDF-nya, simpan di folder kesayangan Anda. Sudah, silakan Anda buka hasilnya. Nah, seperti ini. Nanti silakan Anda masukkan ke free akun Mendeley Anda. Kita tutup. Kita kembali ke awal. Jadi di Springer link ya, Anda bisa mencari artikel ilmiah yang open access juga. Gitu. Kemudian website keempat yang bisa Anda gunakan untuk mencari artikel ilmiah adalah sciencedirect.com. Nah, ini ya, sciencedirect.com. Nah, yang belum punya akunnya, silakan Anda daftar dulu atau sign up, karena ini juga gratis ya bagi Anda yang tertarik untuk mencari literatur berupa artikel, buku, atau proceeding. Nah, ini halaman depan dari Science Direct. Nah, nanti kalau Anda pengen tertarik mencari, silakan klikkan kata kunci di sini. Bisa nama pengarangnya, bisa judul jurnal atau bukunya, volume, isu, atau halamannya ya. Nanti klik advanced ini. Nah, bisa lebih mudah menggunakan kata kunci ya. Misalkan tadi saya pakai otomotif, kemudian kita klik. Nah, kalau Anda hanya tertarik yang open access, Anda bisa centang yang open access ini. Nah, ini ya, open access-nya dicentang. Nah, di sini muncul artikel-artikel ilmiah yang open access semuanya. Ini gratis ya, bisa Anda download semua ini. Ini ada open access ini. Banyak sekali. Jadi Science Direct menawarkan banyak file artikel ilmiah PDF gratis yang bisa Anda download. Kalau misalkan Anda tertarik, ini misalkan judulnya, silakan Anda download PDF-nya. Nah, kita tutup. Ini hasil previewnya. Nah, silakan Anda download.
Nah, ini hasilnya. Nah, hasil dari downloadan Anda, file PDF artikel ilmiah ini nanti juga bisa Anda masukkan ke akun Mendeley Anda. Kita tutup lagi. Nah, begitu juga artikel-artikel yang lain ya, yang tulisannya open access ini, nanti Anda juga bisa mendownloadnya secara gratis. Gitu. Cukup banyak ya. Kemudian website berikutnya nomor 5 yang bisa Anda akses, doaj.org. Ini nama websitenya. Nah, ini ya, DOHJ, Directory of an Open Access Journals, atau Directory Jurnal Akses Terbuka. Ini adalah sebuah situs web yang menyediakan daftar jurnal akses terbuka yang dikelola oleh Infrastructure Services for Open Access. Ini halaman depannya seperti ini. Ada 14.722 jurnal. Kemudian ada 11.761 searchable at archive level, ada 133 countries, ada 4.951.890 articles. Nah, Anda bisa juga mendaftar ya, login di website ini. Kemudian kalau Anda ingin mencari artikel ilmiah, Anda bisa centang ini, ada jurnal, ada artikel, atau dua-duanya bisa Anda centang. Kemudian ketikkan kata kuncinya, misalkan saya ketikkan kata otomotif, kita search. Nah, ini karena open access ya, jadi semuanya gratis, bisa Anda download. Ini banyak tawaran yang bisa Anda download dari artikel-artikel ilmiah yang telah terpublish ini. Nah, silakan Anda download langsung ke full text-nya ini. Anda klik. Nah, ini ya. Ini kita ke halaman depan jurnalnya. Nah, Anda kalau mau tertarik bisa langsung klik PDF-nya ini, download. Ini previewnya. Nah, terus Anda download. Simpan di folder kesayangan Anda. Kemudian Anda buka. Nah, ini bisa juga Anda masukkan nanti ke akun Mendeley Anda untuk menambah reference manager. Ya, ini kita tutup, kita kembali ke depan. Nah, begitu juga dengan yang lain, silakan Anda lanjutkan pencarian artikel-artikel ilmiah yang sesuai dengan bidang kalian Anda. Kemudian berikutnya nomor 6, website yang bisa Anda kunjungi adalah resources.perpusnas.go.id. Nah, ini miliknya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ya. Nah, untuk bisa mengakses jurnal, e-book, dan karya-karya referensi online yang ada di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Anda perlu mendaftar dulu ya. Jadi ini ada linknya. Silakan Anda daftar dulu sebagai anggota Perpusnas Indonesia. Nanti kalau sudah selesai mengisi form dan Anda berhasil mendaftar, Anda tinggal memasukkan nomor keanggotaan untuk bisa akses. Dan kalau saya, nomornya ini. Kemudian password yang kemarin saya daftarkan. Kemudian masuk. Nah, ini ya. Jadi, Perpustakaan Nasional kita telah berlangganan elektronik, terbitan-terbitan berkala elektronik. Ini sangat banyak sekali. Ada Alexander Street Press, ada Balai Pustaka,
ya, ada Cambridge, ada Changed Learning, ada EBSCO, ada ProQuest, ada Willy, ada Springer, ada Mcgraw Hill. Nah, banyak sekali ya. Ada Sage Knowledge dan lain-lain. Nah, silakan nanti Anda mencari di sini karena ini cukup banyak langganannya oleh Perpustakaan Nasional kita. Nah, ketikkan nanti kata pencarian di sini. Saya ambil kata otomotif lagi. Kita search. Nah, di sini ada file PDF yang bisa Anda download. Ini ya. Ini full text PDF-nya, kita klik. Nah, ini terus Anda download ini. Kemudian Anda save ke folder kesayangan Anda. Nah, kalau sudah selesai, ini Anda buka. Ini kayak buku ya, company profile katanya, automotive holding. Nah, ini hasilnya. Nanti juga Anda bisa masukkan ke free reference manager Anda. Begitu. Kita tutup. Nah, Anda bisa melakukan pencarian yang lain, misalkan kata kunci apa, Green School, misalkan ya, kita search. Nah, ini ada banyak tawaran yang bisa Anda download. Contohnya ini ada full PDF. Ini ada full PDF, ini kita klik full PDF-nya salah satu. Dan ini previewnya. Nah, kalau sudah, Anda tinggal download. Anda simpan di folder kesayangan Anda. Kemudian kalau sudah selesai, kita buka. Nah, ini hasilnya. Nah, nanti bisa Anda juga masukkan ke mana? Ke free reference manager Anda ya, untuk menambah daftar di referensi di akun Mendeley Anda. Nah, berikutnya nomor 7, website yang bisa Anda kunjungi untuk mencari artikel ilmiah internasional adalah Google Scholar. Scholar google.com. Ini saya rasa tidak asing lagi bagi Anda yang berstatus dosen, mahasiswa, peneliti ya. Ini sangat familiar di kita. Nah, Anda tinggal mencari pencarian di search engine ini, kata kunci yang Anda inginkan. Misalkan saya ketik Green School. Nah, ini ada banyak tulisan-tulisan tentang Green School yang bisa Anda download. Misalkan ini kita klik. Oke, ini ada abstraknya, ini ada DOI-nya, Digital Object Identifier. Nah, ini kayaknya berbayar ya, karena ada tulisan Get Access. Ini berbayar biasanya. Nah, ini purchase. Jadi ada bagian kalau Anda mau download. Nah, silakan nanti Anda cari yang open access ya. Kita kembali lagi ke Google Scholar. Nah, ini ada cari yang free access ya, atau open access. Silakan nanti diklik sesuai dengan minat Anda. Karena ada yang berbayar, ada yang gratis. Gitu. Nah, website berikutnya yang bisa Anda kunjungi untuk mencari artikel ilmiah, untuk mencari artikel jurnal internasional adalah sinta.ristekprint.go.id. Nah, ini ada menu sources, Anda klik jurnal. Nah, di Sinta itu ada peringkatnya, mulai dari peringkat Sinta 1 sampai peringkat Sinta 6. Grade paling tinggi adalah Sinta 1 ya. Dan Sinta 1 dan Sinta 2 ini adalah
jurnal nasional terakreditasi. Nah, khusus yang jurnal internasional itu grade-nya rata-rata di Sinta 1 ini. Nah, di Sinta 1 itu selain dia sudah terakreditasi nasional, dia juga sudah terindeks oleh Scopus, mayoritas. Nah, ini ada beberapa jurnal nasional yang sudah terindeks oleh Scopus yang grade-nya adalah Sinta 1. Ini cukup banyak ya. Anda tinggal mencari. Ini ada 10, kemudian ini halaman kedua. Ini halaman kedua. Kemudian ini halaman ketiga. Masih Sinta 1 Scopus. Halaman keempat. Masih Sinta 1 dan Scopus. Kemudian halaman 5. Ini juga masih Sinta 1 dan terindeks Scopus. Tapi ada beberapa yang belum ya, seperti Nurse Media Journal of Nursing. Ini masih Sinta 1, Green Tick, masuk ke Garuda, Garba Rujukan Digital, tapi belum terindeks Scopus. Jadi mayoritas sudah terindeks Scopus, tapi ada beberapa yang belum. Dan ini halaman 6. Ya, masih Sinta 1, halaman 7. Masih Sinta 1, dan terakhir di nomor 68. Jadi sudah ada 68 jurnal nasional kita yang sudah terindeks oleh Scopus. Nah, kalau pengen nyari yang jurnal nasional, tinggal klik yang Sinta 2, ya Sinta 3, di jurnal nasional semua ini. Kemudian Sinta 4, Sinta 5, kemudian yang terakhir Sinta 6. Nah, saya akan ajarkan kepada Anda bagaimana mencari yang jurnal nasional tapi sudah terindeks oleh Scopus. Kita ke Sinta 1 dulu. Nah, tinggal milih nanti Anda tertarik ke jurnal apa. Karena saya berasal dari jurusan teknik mesin, bidang keahliannya di teknik otomotif atau pengendalian emisi gas buang. Saya akan masuk ke Journal of Engineering and Technology Sciences ini. Ini miliknya ITB. ISSN-nya ini, ISSN-nya ini udah terindeks Sinta 1, terindeks oleh Scopus dan masuk ke Garuda ya, Garba Rujukan Digital. Nah, kita klik ini. Dan ini adalah jurnal profilnya. Penerbitnya adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LPPM, Institut Teknologi Bandung. Dan ini ditampilkan artikel dengan citasi terbanyak ya. Ini yang saat ini rekornya adalah 67 citasi sampai yang paling rendah. Nah, kalau Anda pengen melihat dia ranking berapa ICR-nya, nanti bisa Anda copy ini nama jurnalnya. Kemudian Anda kembali ke simakujr.com. Nanti Anda pastekan ke sini. Kemudian Anda enter, Anda cari. Nah, ini masuk ke website Simakujr. Nah, ini dari Indonesia, penerbitnya Institut Teknologi Bandung atau ITB ya. Kita bersyukur ya, sudah banyak jurnal-jurnal Indonesia yang sudah terindeks oleh Scopus dan punya SCR. Nah, H-index-nya sudah 10. Negaranya adalah Indonesia. Subjek areanya di engineering, kategorinya adalah engineering atau teknik. Publisher-nya ITB. Kategorinya adalah journals, ini SSN-nya. Terindeks Scopus mulai tahun 2013 sampai sekarang, ini ongoing. Ini ruang lingkup jurnalnya. Kemudian bagaimana dengan quartile-nya? Kalau kita lihat, meningkat ya, luar biasa ya. Jadi mulai dari quartile 4, kemudian naik menjadi quartile 3, turun lagi quartile 4. 2017 kemarin quartile 3, dan saat ini sudah quartile 2 atau Q2. Ini juga Anda lihat grafiknya untuk SCR selalu meningkat ya trennya. Kemudian citasi per dokumen juga meningkat luar biasa. Kemudian klasternya adalah quartile 2 atau Q2, second quartile. SCR-nya sudah 0,21. Ini best quartile ya untuk Indonesia. Nah, kalau Anda ingin mendownload artikel-artikel yang telah dipublish di
Journal of Engineering and Technology Sciences. Nah, silakan Anda langsung memasuki websitenya. Ini ada klik website. Ini langsung menuju ke jurnal yang dimaksud. Ya, kemudian klik archive. Nah, ini sudah ada beberapa edisi yang sudah dipublish di online. Dan sejak saat ini ya, 2013 ini sudah terindeks oleh Scopus. Nah, yang terbaru adalah 2020, sudah ada volume 2. Dan ini rata-rata setiap 2 bulan sekali terbit ya. Jadi ini berarti ini bulan Februari, ini April, dan seterusnya ini Desember gitu. Karena ada 6 edisi dalam 1 tahun, berarti tiap 2 bulan terbit. Nah, yang terbaru ini volume 52 nomor 2. Kita klik. Nah, ini ada totalnya ada berapa nih? Ada 10 mungkin ini, 10 artikel yang telah dimuat di edisi volume 52 nomor 2 ini. Anda kalau pengen tertarik, tinggal download PDF-nya ini. Nah, ini previewnya. Kemudian silakan download filenya. Simpan di folder kesayangan Anda. Kemudian Anda buka filenya. Ini hasilnya. Journal of Engineering and Technology Sciences. Ini judulnya, ada authors, ada affiliation, dan lain-lain sesuai dengan format jurnal dia. Oke ya. Nah, silakan file ini nanti dimasukkan ke akun Mendeley Anda untuk menambah referensi. Nah, silakan nanti Anda download PDF-PDF yang lain ya, sesuai dengan yang Anda inginkan. Tentunya sesuai dengan kebutuhan artikel ilmiah, skripsi, tesis atau disertasi yang saat ini sedang Anda tulis. Semoga bermanfaat. 8 website yang tadi saya jelaskan bagaimana untuk mencari artikel ilmiah pada jurnal internasional. Demikian video tutorial tentang bagaimana cara mencari artikel ilmiah pada jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi atau terindeks ini. Semoga bermanfaat bagi Anda yang saat ini sedang menulis artikel ilmiah, skripsi, tesis, atau disertasi. Jika Anda menyukai video ini, klik tombol like, isi kolom komentar di bawah ini, dan subscribe video ini. Jika Anda merasa bahwa video ini bermanfaat bagi Anda dan orang lain, silakan save video ini dan share ke teman-teman Anda. Jangan lupa untuk mendownload video-video kami sebelumnya. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.